eh, Oke, saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Raji ya. Mana CV-nya nih? Sebentar. Oke, terlihat? Terlihat, Pak. Jadi praktisi yang saya undang, beliau bernama Ahmad Raji Granada. Ya. Tempat tinggalnya di Bandung, Sukajadi. Nah, ini alamat email, nomor handphone. Jika diperlukan silahkan dicatat. Jadi Pak Ahmad Raji ini beliau adalah instruktur non PNS ya. Jadi bekerja di UPT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Di tempatnya di Balai Endah ya, di Kelurahan Manggahang. Juga instruktur juga nih di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi 2 instruktur masih di daerah Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Juga instruktur di Kemenprin, Kementerian Perindustrian untuk peningkatan wirausaha baru ya, IKM. Jadi beliau sudah kurang lebih 5 tahun dari semenjak lulus. Lebih ya, Agustus sampai sekarang mah 2017 sampai sekarang ya sekitar 7 tahun ya. 7 tahun di instruktur atau di apa namanya? Di pekerjaannya. Nah, bidang keahliannya adalah bidang pengelasan. Kan pasti bertanya-tanya, apa Pak cenah nyambungnya dengan perikanan kelautan. Nah, kebetulan beliau adalah koordinator ya, instruktur di Kabupaten Bandung dan beberapa tempat di Bandung Barat ataupun di Kemenprin yang mengurusi kegiatan pelatihan-pelatihan atau instruktur-instruktur yang lain, termasuk juga dengan bidang perikanan begitu. Nah, jadi lulusan-lulusan yang beliau ajar di Kabupaten Bandung banyaknya adalah membuka wirausaha di bidangnya. Jadi lulusan-lulusan terbaik juga sama membuka wirausaha di bidangnya. Kalau di Kemenprin ini pelaksanaannya di berbagai daerah yang ada di Indonesia lah begitu. Jadi seruang lingkup daerah-daerah yang ada di Indonesia. Juga beliau seorang asesor LSP di BPVP Bandung Barat ya dari 2023 sampai sekarang. Nah, pendidikannya adalah beliau sarjana pendidikan teknik mesin. Jadi kalau teman-teman mah kan SPD juga sama, tapi sarjana pendidikan kelautan dan perikanan sama-sama SPD. Jadi membuka wawasan atau pandangan bahwa pekerjaannya tidak hanya menjadi seorang guru di sekolah menengah kejuruan. Nah, juga bisa. Ini SMK 2 Bandung 2008 sampai dengan 11. Ini pengalaman pelatihan. Nah, ini yang akan kita gali dengan bidang teman-teman itu terkait dengan kompetensi-kompetensi keahlian yang kira-kiranya general nanti yang dapat teman-teman dapatkan dari pemaparan Pak Ahmad Raji begitu ya. Dia di LAS SMAW BNSP 2019, terus BNSP metodologi pelatihannya tahun 2022, flat welder juga asesor ya tahun 2023.
Nah, ini sertifikat yang sudah didapat. Jadi adanya sertifikat ini menunjukkan bahwa orangnya kompeten dan dapat dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan tertentu begitu. Nah, keahliannya inilah begitu. Itu sedikit perkenalan dari Pak Ahmad Raji ya. Nah, kebetulan beliau adik kelas saya di Bandung ya, adik kelas di pendidikan teknik mesin. Sama lah dengan teman-teman dulu kita kalau saya himpunan mahasiswa mesin, sekarang mah himpunan mahasiswa pendidikan kelautan dan perikanan. Nah, jadi harapannya juga teman-teman juga nanti dapat membuka jaringan yang banyak dan luas ya. Oke. Mungkin cukup perkenalannya. Pak Ahmad Raji ada? Ada Pak. Ini. Ya. Nah, itu mungkin perkenalannya karena sama-sama bareng dengan saya. Beliau juga aktivis ya, aktivis himpunan dan aktivis himpunan mahasiswa Islam. Jadi tukang demo sama-sama. Ya, oke. Silakan Pak Ahmad Raji, perkenalan saya sambil siapkan PPT-nya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengar kawan-kawan? Suaranya terdengar suaranya? Terdengar. Oh, siap. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ahmad Syatibi ya. Kebetulan beliau juga yang tadi sudah diceritakan senior saya dulu di saat menimba ilmu lah di UPI. Jadi saya lumayan lama dengan Pak Ahmad Syatibi ini. Kalau sebelumnya misalnya kita bahas tentang pelatihan dan lain-lain, sebelumnya yang kasarnya itu menjerumuskan saya ke dunia seperti ini tuh beliau sebenarnya. Jadi sebenarnya beliau lebih matang di bidang yang seperti ini. Cuman kebetulan saya diajak di sini untuk sharing lah, sekedar sharing ya, karena saya juga masih 7 tahun, masih pengalamannya masih kecil, masih ya kalau anak kecil baru masuk SD mungkin ya, kalau anak sekolah mah. Nah, makanya dengan pengalaman yang saya punya selama 7 tahun berkutat di dunia pelatihan, khususnya di pelatihan non formal ya, karena kan kalau formal mah rekan-rekan juga sekarang sedang menjalani pendidikan formal ya. Kalau saya di bidangnya di non formal, malah kalau saat ini mungkin kalau ditanya tentang pendidikan formal saya sudah hampir lupa lah. Karena lebih banyaknya bergulatnya di bidang non formal. Jadi seperti itu mungkin ya yang awalan yang bisa saya sampaikan. Nanti beberapa waktu ke depan kita sharing tentang khususnya di bidang pelatihan di pendidikan non formal. Seperti itu Pak Ahmad. Ya mungkin nanti kalau saat ada yang mau rekan-rekan tanyakan, boleh rekan-rekan tanyakan, boleh kawan-kawan tanyakan kepada saya. Boleh dibuka aja mungkin Pak Ahmad tentang materinya. Ya, jadi saya kasih tema ke Pak Ahmad Raji ini tentang employability skill. Employability skill itu adalah kecakapan atau kemampuan yang harus dibutuhkan oleh lulusan, terutama lulusan di bidang vokasi, di bidangnya begitu ya, apa saja yang dibutuhkan, dan peran perencanaan pembelajaran kelautan dan perikanan di bidang pendidikan non formal. Nah, ini Pak Ahmad Raji sudah menyiapkan slideshow gitu untuk dipaparkan di pertemuan kali ini. Terlihat? Terlihat.
Silakan Pak Ahmad Raji. Iya, terima kasih Pak Ahmad Satibi. Ini ada beberapa materi yang sudah saya siapkan yang bisa saya sharingkan lah kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya. Di sini backgroundnya pengelasan karena memang tadi yang sudah disampaikan basic saya di pengelasan. Jadi saya pelatihan bidang pengelasan. Boleh selanjutnya Kang Satibi. Nah ini ya kurang lebih tadi yang sudah dibacakan juga oleh Pak Ahmad Satibi. Saya lulusan dari UPI 2017, jadi saya masuk angkatan 2012, lulus 2017. Terus setelah itu sedikit bercerita mungkin ya, setelah beres dari pendidikan, mulai mencoba relasi ke bidang pelatihan, karena mungkin apa ya, rekan-rekan mahasiswa semester berapa? 5. Oh 5, berarti belum PPL ya? Belum praktek ya, belum praktek. Itu kalau sedikit bercerita mungkin karena awalnya waktu beres kuliah karena sempat ditempa di PPL gitu ya, tempat di PPL menjadi honorer itu lumayan tersiksa ya. Jadi dari basic itu mungkin karena dari awal itu saat minat di bidang keguruan mungkin lumayan tinggi karena orang tua juga berasal dari bidang keguruan. Cuman saat praktek lapangan PPL khususnya, wah ternyata jadi mahasiswa yang PPL atau sekedar honorer tuh lumayan capek, lumayan menderita, lumayan capek lah. Mungkin nanti bisa rekan-rekan dicoba lah. Tapi itu jadi bahan yang luar biasa gitu. Jadi apa namanya? Jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Karena di situ kan banyak lah belajarnya lah. Nah dari situ awalnya mau ke industri ya kita tahu sama sendiri lah lulusan pendidikan itu kan sekarang apa namanya bidangnya kan agak susah ya kalau ke industri gitu. Harus yang memang benar-benar kalau teman-teman saya mungkin kalau yang angkatan saya dari beberapa orang yang ke industri itu pasti nggak akan pernah mungkin nge-play di job street dan lain-lain itu nggak akan mungkin cuma 10 lamaran, pasti lebih dari 50 mungkin dan lain-lain karena memang susah peluang kita, tapi bukan tidak mungkin, tapi bisa saja karena ada beberapa juga yang bisa. Nah dari situ ternyata ada peluang di bidang pelatihan, dicoba didalami, ternyata ya masih nyambung dengan apa yang kita pelajari selama di UPI khususnya. Makanya dari 2017 sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya meskipun status saya bukan honorer ataupun PNS gitu. Jadi apa ya? Tenaga ahli lah kalau di surat tugasnya itu tenaga ahli lah kurang lebih tenaga ahli. Makanya saya di beberapa ini kan ada di BLK sini ngajar, di BLK sana ngajar karena memang tidak ada ikatannya hanya di surat tugas saja. Nah itu kurang lebih ceritanya tadi. Jadi itu kompetensinya saya ambil kompetensi dulu karena memang cara untuk menjadi instruktur itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya kompetensi tadi. Ada beberapa kompetensi yang sudah saya ambil sama metodologi. Nah, terus per tahun kemarin baru itu yang saya juga kemarin bareng sama Pak Ahmad Satibi beberapa kegiatan di Kementerian Perindustrian. Jadi sama pelatihan yang hanya 5 hari atau 6 hari gitu kita intinya ngasih apa ya ngasih cara mereka untuk berwirausaha. Kalau di bidang saya pengelasan yang seperti apa sih yang bisa dijadikan usaha dan lain-lain. Nah, kurang lebih kegiatannya cuma 6 atau 5 hari gitu. Cuman memang cangkupan kegiatannya satu Indonesia. Kemarin kebetulan saya bareng sama Kang Pak Ahmad Satibi itu di Sumba bareng ngajar. Nah, seperti itu. Lanjut berarti ya. Kemana saja? Ini ceritain dulu biar anak-anaknya kabita. Sudah kemana saja per tahun ini yang kegiatan kementerian? Per tahun ini alhamdulillah udah Sumatera ada ke Medan, terus ke Kalimantan kemarin ada, ke Belitung. Berapa kali ke Sumatera tuh? Sumatera 2 tempat. Sumatera kedua tempat di daerah Toba sama di Medan kota, terus di Belitungnya 1 tempat, di Kalimantan 1 tempat, terus di Sumba sama di
di Tangerang kemarin. Jadi Tangerang, selama ya. satu bulan lebih ada 6 kegiatan yang berjalan gitu. Karena kan memang cakupan kegiatannya cuma 5 hari. Ya. Gimana Pak? Yang kegiatan yang bidang saya dan Pak Ahmad Raji kan memang agak, kalau saya bidang permesinan ya, permesinan yang berkaitan dengan mechanical. Nah, kalau teman-teman kan selain yang bidang kita gitu, kan kemarin di lokasi pelaksanaan kita juga ada bidang pengolahan ya. Betul. Nah, pengolahan perikanan kan bisa diceritakan coba Pak Raji bagaimana? Betul. Jadi di pengolahan itu ada banyak macamnya, ada pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan dan lain-lain lah. Tapi rekan-rekan itu masuknya ke processing, ke pengolahan. Nah, di sana juga sama membutuhkan instruktur dari bidang pengolahan ikan. Jadi ke sana tuh pelatihannya tentang bagaimana mengolah ikan tuh diolah jadi apa gitu. Saya kan kurang paham juga tentang keilmuannya, tapi yang beberapa kali saya lihat itu jadi pelatihannya pengolah ikan itu dijadikan makanan jadi apa gitu yang bisa bernilai jual gitu. Di situ ada peluang buat rekan-rekan, malah yang kemarin baru juga kan sampai ada yang nyari tentang nggak tahu di sana udah ada atau belum, servis motor ya, Muhammad ya, motor kapal. Ya, motor kapal. Nah, motor kapal juga servis, jadi ya tata cara menservis motor kapal dan lain-lain gitu. Nah, di situ ada peluang, ya kalau ngomongin peluang itu buat rekan-rekan itu ada sebenarnya. Kayak gitu Pak Ahmad. Ya, itu ceritanya nanti berlanjut. Iya, betul. Intinya dulu. Ini slide-nya berpindah? Boleh berpindah. Jadi saya di sini slide-nya tentang pelatihan berbasis kompetensi ya, yang non formal. Enggak, ini udah berpindah belum slide-nya? Boleh. Lanjut. Ini udah pindah slide-nya? Sudah. Oh, enggak, yang ini Mas, yang ini. Nomor 4. Udah, lanjut. Ini. Ya. Nah, PBK itu singkatan dari program berbasis kompetensi ya rekan-rekan. Jadi di PBK ini bisa dilihat jalurnya, kita lihat dari bawah, dari ada angkatan kerja. Jadi bagaimana menyiapkan angkatan kerja yang siap, karena kita tahu sekarang gitu ya, sertifikat itu hal-hal yang sangat penting. Kasarnya rekan-rekan hal yang paling pentingnya SIM lah. Rekan-rekan mau sejago apapun naik motor gitu, kalau sudah berhadapan dengan polisi ditanya SIM gak punya, berarti sama aja, berarti rekan-rekan belum layak untuk mengemudi. Nah, kurang lebih sertifikat ini tuh kurang lebih seperti itu gitu. Jadi acuan bahwa rekan-rekan itu nambahin Pak Raji seperti lisensi kan. Jadi bukan sertifikat yang ada sertifikat tapi tidak berlisensi. Betul, gitu. Bukan. Ya. Jadi sertifikat yang di sini itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sertifikatnya itu bisa dipakai seluruh Indonesia. Dan di sana ada biasanya kalau sertifikat yang nasional itu bedanya dengan sertifikat kegiatan itu seperti ini. Kalau sertifikat kegiatan biasanya di sana rekan-rekan cuma dijelaskannya gini, telah mengikuti pelatihan A selama 30 hari. Nah, kalau yang kompetensi itu beda. Rekan-rekan, jadi di sertifikatnya biasanya keterangannya kayak gini. Ahmad Satibi misalnya, Pak Ahmad Satibi kompeten di bidang A. Jadi harganya atau nilainya itu value-nya beda gitu. Kalau yang itu mah hanya mengikuti, kalau mengikuti mah kan rekan-rekan bisa sambil tidur, bisa sambil makan, bisa sambil apa juga pasti dapat karena hanya mengikuti. Tapi kalau kompetensi kan nanti dinilai apakah layak atau tidak mendapat sertifikat itu. Nah, jadi memang itu lisensi itu di kompetensinya. Nah, nanti kan diuji juga sama lembaga sertifikasi profesi. Nah, udah dari situ nanti kan itu distandarisasi dan disertifikasi yang tadi lisensi tadi. Terus nanti kompeten atau tidak, nanti jadi profesional, jadi peluang, jadi ancaman dan lain-lain. Boleh lanjut Pak Ahmad? Berpindah nih Pak Raji? Boleh pindah. Nah, ini tentang undang-undangnya, pelatihan itu mengacu ke apa? Kurang lebih ada di pasal di nomor 13 tahun 2003 bab 5 pasal 10 ayat 2, pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Jadi kalau di sekolah mungkin saya lupa ya, karena berapa tahun yang lalu gitu bikin RPP itu kan biasanya ada kurikulumnya gitu kan. Nah, ini juga ada acuannya kemana gitu. Biasanya acuan paling kecilnya itu di SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu. Boleh lanjut Pak Ahmad?
Nah, ini kurang lebih 3 pilar utamanya. Jadi yang pertama itu ada LDP, lembaga, nanti di slide selanjutnya ada, terus di situ ada diklat profesinya atau PBK-nya, terus nanti disertifikasi kompetensi yang merujuk kepada SKKNI atau KKNI. Nah, nanti di sertifikasi itu dilaksanakannya oleh LSP. Kalau di sini pelatihan itu dilaksanakannya oleh LDP atau oleh BLK. Nah, nanti baru rekan-rekan punya sertifikat kompetensi. Kurang lebih 3 pilarnya utamanya seperti ini. Hal yang paling mendasar itu pasti uraiannya itu pasti ke SKKNI. Jadi patokan awalnya itu pasti sesuai dengan SKKNI. Itu SKKNI itu kalau di lembaga pelatihan itu standar paling bawah gitu, karena di atasnya ada SKK biasanya, SKI kalau nggak salah ada itu. SKKNI itu standar paling bawah dari kompetensi tersebut. Oke, jadi kalau saya nyambung nambahin nih Pak Ahmad Raji, kalau di ini mah kan yang digunakan global, sekarang digunakan global di seluruh Indonesia, SKKNI maupun KKNI. Kalau yang familiar di sekolah mah, KKNI itu adalah standar kompetensi dasar. Nah, KKNI itu kompetensi dasar, SKKNI yang paling bawah, SKKNI ya, SKKNI yang paling bawah itu adalah indikator. Gitu. Jadi sama-sama merencanakan, cuman beda bahasa saja. Tapi KKNI di sini telah distandarisasi atau disetujui begitu, disetujui oleh seluruh Indonesia nanti pakai ini begitu untuk betul. Yang diujikannya mau di Sumatera, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Papua begitu saja. Betul. Acuannya pasti ke situ. Nah, contoh. Boleh lanjut. Nah, LDP itu ya kurang lebih lembaga diklat lah. Jadi termasuk saya BLK itu termasuk lembaga diklat. Lembaga diklat yang merupakan instrumen dari SKKNI yang melaksanakan kegiatan diklat berbasis kompetensi sesuai dengan bidang dan profesi di dalam mengelola lembaga untuk mewujudkan personal kerja bagi suatu jabatan tertentu. Jadi kelak nanti rekan-rekan misalnya banyak yang membuka sertifikasi ini gitu ya, banyak yang membuka lembaga-lembaga yang membuka kegiatan pelatihan. Cuman rekan-rekan harus selektif, rekan-rekan harus tahu bahwa beberapa lembaga pelatihan itu ada yang hanya sekadar membuka pelatihan saja, ada yang memang sampai rekan-rekan di uji kompetensi atau di standarisasi. Nah, itu yang rekan-rekan harus tahu milah-milihnya. Jadi jangan gara-gara oh ini ada pelatihan ini nih, lumayan nih kemarin misalnya karena sharing ini gitu, jadi tahu oh ada pelatihan ini lumayan nih bisa ningkatin value kita, misalnya ikut aja pelatihan. Ternyata pelatihannya hanya sekadar pelatihan saja, ya mungkin ada manfaatnya, tapi kalau untuk meningkatkan kapabilitas diri itu masih kurang. Jadi rekan-rekan harus tahu bahwa saat rekan-rekan mau mengejar sertifikasi itu ke lembaga diklat itu harus yang memang nanti kelak itu di akhir kegiatan itu diuji kompetensikan. Nah, banyak sekarang mah kalau rekan-rekan mau mengikuti lembaga diklat gitu ya, ada beberapa seperti di balai-balai besar gitu. Kalau di Serang khususnya gitu yang saya tahu gitu kan, di sana itu kan balai besarnya itu fokusnya di bidang pengelasan, bidang elektro gitu. Nah, banyak juga bidang-bidang yang pengolahan. Kebetulan di Bandung Barat itu di saya yang saya asesor itu di sana itu kalau di Bandung Barat itu fokusnya ke processing. Jadi banyak tempat-tempat rekan-rekan mungkin kayak pengolahan ikan dan lain-lain itu di Bandung Barat itu rumahnya lah kalau bisa dibilang gitu. Meskipun di lembaga-lembaga lain juga ada. Cuman kalau memang yang pusatnya di mana, kurang lebih Bandung Barat itu bisa dijadikan rujukan buat rekan-rekan kalau mau sekedar mencari ilmu tambahan, mendapatkan sertifikat kompetensi itu bisa diambil di situ. Jadi gitu Pak Ahmad. Jadi Bandung Barat memang fokusnya di bidang processing itu pengolahan ikan. Iya betul. Nah seperti itu. Lanjut. Oke. Nah ini sertifikasi pasca diklat. Jadi setelah beres LDP yang tadi, lembaga diklat atau BLK itu, nah biasanya ada beberapa yang memang programnya sudah ada sertifikasinya. Jadi dari awal biasanya dikasih tahu saat rekan-rekan mau mengikuti pelatihan tuh, nanti di sini di akhirnya akan ada uji kompetensi. Nah itu yang harus rekan-rekan cari. Kalau misalnya di akhirnya tidak ada uji kompetensi, itu
apa ya, kalau bisa saya ibaratkan itu ya menambah ilmu, cuman kalau sia-sia enggak sih ya, tapi maksudnya ya tadi gitu, value diri rekan-rekan tuh masih kurang gitu, ibaratnya kurang pas lah gitu kalau hanya untuk eh, sekedar cari ilmu aja gitu kan. Lebar ya rekan-rekan, pelatihan itu kan macam-macam ya, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari. Kalau hanya sekedar tahu caranya kayak gini mah kayaknya di rekan-rekan buka YouTube juga beres mungkin ya semuanya. Tapi kan apa sih yang harus kita miliki setelah mengikuti pelatihan itu, yaitu sertifikat Pascadiklat, apalagi yang dikeluarinya oleh BNSP. Itu yang harus rekan-rekan cari untuk sekedar ya bisa kayak saya gitu, kayak saya bisa mengajar di lembaga-lembaga pelatihan itu, dasarnya ya kurang lebih sertifikat kompetensi kayak gitu. Lanjut Pak Ahmad. Kalau mau ada yang ditanya nanti di akhir atau sambil berjalan Pak Ahmad? Sambil berjalan juga boleh, silahkan. Boleh Jika belum lupa. Kalau boleh ditulis atau mau ditanyakan boleh Pak. Boleh on mic aja nggak apa-apa. Ya kalau mau ditanya bilang aja. Kalau nanti bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Nah, kurang lebih kompetensi kerja itu dideskripsikan sebagai kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi biasanya ada 3 komponen itu, sama kayak di sekolah juga ya. Ada afektifnya, ada kognitifnya, sama ada psikomotor ya. Pokoknya ada 3 itu, pokoknya mah ada pengetahuan, knowledge, keterampilan, sama attitude, sikap kerja. Nah, sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 3 aspek itu yang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Nah, di standar yang ditetapkannya itu ada di SKKNI tadi yang dibahas di awal, ada di SKKNI atau di KKNI lah, kurang lebih seperti itu. Lanjut Pak Ahmad. Ini konsepnya, konsep kompetensi difokuskan pada apa yang diharapkan mampu dilakukan seorang pekerja di tempat kerja dan bukan dalam kondisi belajar. Hal tersebut mencakup semua aspek pelaksanaan. Jadi saat saya ngajar di bidang pelatihan ini, banyak juga yang memang bukan banyak, maksudnya saya melaksanakan seperti apa yang perusahaan minimal sarankan. Jadi selain kita mengacu kepada SKKNI, kita juga sebagai instruktur gitu nyari-nyari tahu gitu, nyari-nyari standar, ada namanya SI, jadi SI atau SK saya lupa. Jadi itu ada biasanya perusahaan-perusahaan itu punya standar-standar tertentu. Jadi seperti misalnya dalam K3-nya harus seperti apa pegawai itu, terus dalam attitude-nya harus seperti apa, dalam cara kerjanya harus seperti apa. Nah itu tuh kita tuangkan dalam saat kita mengajar gitu. Jadi nggak cukup cuman acuannya SKKNI aja, tapi harus ditambah yang lain juga biar bisa mengikuti juga. Jangan sampai kan nanti kita sudah melatih, misalnya peserta nih, udah dilatih, udah dididik, ternyata yang kita ajarnya tidak sesuai dengan yang industri butuhkan, itu malah jadi sia-sia buat pesertanya, kasihan. Banyak jeleknya di bidang pelatihan ini tuh kurang lebih, jadi banyak yang memang hanya asal-asal ikut, misalnya asal-asal ikut, tiba-tiba ada rekrutmen karena mereka memang dasarnya tidak siap gitu, jadi peluangnya terbuang sia-sia. Nah, itu tuh ibaratnya kalau di instruktur sendiri tuh jadi tantangan gitu, gimana biar saat saya pelatihan biasanya 30 hari kalau di Balai Latihan Kerja, 30 hari atau 35 hari. Nah, jadi selama 35 hari itu peserta itu harus diberikan tentang, selain hanya meskipun 70-30 ya biasanya, 70-30, 70 praktek, 30 teori misalnya. Tapi di situ juga harus diselipkan tentang attitude, terus tentang cara dia bekerja seperti apa. Nah, itu harus diracik oleh instruktur sendiri. Boleh lanjut Pak Ahmad. Kalau rada belibet ngobrolnya mohon dimaafkan. Kebetulan saya kaget, biasanya saya ngajar tuh orang-orang tua. Jadi kalau seperti ini kan, kalau Pak Ahmad ngajar, ibaratnya kan Pak Ahmad ngajar nih,
mahasiswa semester 1 dengan kemampuan yang memang sudah rata gitu. Minimal kemampuannya di B semua gitu. Kan kalau di lembaga pelatihan itu nggak bisa kayak gitu. Kita tuh datang misalnya ke suatu daerah atau ke tempat pelatihan, tiba-tiba yang ada yang bisa baca, ada yang baru bisa nulis. Itu tuh tantangan yang luar biasa gitu. Makanya saya asa kikuk gitu di sini gitu ya. Tapi mohon dimaafkan saja ya, mengalir saja mengalir ya. Ini kan generasi Z ya, generasi Y. Ini generasi Z ini ya. Ya. Jadi kata Pak Ahmad Raji, biasanya kalau mengajar di tempat pelatihan multi ya, sektarian banget ininya apa? Klasternya ya, ada yang lulusan SD, Betul. lulusan SMP, lulusan SMA, ada yang kuliah juga gitu. Umurnya juga bermacam-macam kan? Macam-macam variabelnya. Dari 17 ada yang paling tua berapa? Pernah ada 50 juga, 55 juga pernah ada yang ikutan. Ada. Jadi seperti itulah, beragam lah kalau ngajar di dunia pelatihan itu, jadi harus siap. Karena ya ibaratnya kalau kata saya juga, kalau saya misalnya kalau di sekolah buat RPP tuh minimal yang saya buat itu pasti kepake gitu ya. Nah kalau di sini tuh ada namanya nanti session plan gitu. Nah saya buat session plan sebagus apapun juga kadang kan, ini baca juga nggak bisa, ini nulis juga nggak bisa gitu. Jadi lumayan beragam lah kesulitannya kalau di lembaga pelatihan. Ini inti pendekatan berdasarkan kompetensi. Pekerjaan merupakan interaksi keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Harus ada standar kompetensi kerja. Apabila standar tidak memperlihatkan aspek kerja, baik teknis maupun non-teknis, maka standar ini tidak berhasil dan merefleksikan kegiatan yang dilaksanakan dalam pekerjaan. Yang tadi yang saya sebutkan, kalau memang tidak mengikuti industri misalnya, khususnya kalau saya di bidang pengelasan gitu, nanti pelatihannya akan sia-sia gitu. Jadi kita hanya sekedar mendidik gitu. Kalau kata Kang Satibio mungkin gugur tugas saja mungkin gitu ya. Gugur tugas, beres, nanti manfaatnya akan kurang buat penerima manfaatnya. Makanya memang peran instruktur itu lumayan kompleks gitu. Gimana caranya, kata saya tadi yang awalnya ada yang tingkat misalnya, kalau saya asumsikan tadi misalnya kalau semua kan sekolah itu di B semua, ini misalnya ada yang A, ada yang Z, ada yang D, gimana biar saat beres pelatihan itu bisa di standar yang sama minimal misalnya. Nah itu yang memang perlu kerja keras lah kalau di bidang pelatihan itu. Cuman enjoy melaksanakannya karena memang karena berbasis masyarakat mungkin ya. Jadi kitanya lebih bisa berbaur gitu. Kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjut. Nah ini tadi yang macam-macam standar kerja. Jadi SKKNI itu kalau di sini tuh paling bawah. Jadi standar kompetensi kerja nasional itu yang paling bawah. Sedangkan yang di atasnya tuh masih ada lagi standar SKKK, kompetensi kerja khusus. Ini yang di bidang industri. Bisa dibaca sama rekan-rekan sendiri, tertentu pengelasan itu ada di bidangnya industri. Industri jadi yang menggarapnya. Terus kalau standar kompetensi kerja internasional, berarti itu dirumuskannya secara internasional gitu. Kalau SKKNI kan berarti dirumuskannya oleh oleh nasional gitu, tapi nasional pun juga dari satu tempat gitu. Biasanya ada beberapa yang memang punya kemampuan untuk meracik itu gitu. Jadi bukan hanya orang-orang Semarang gitu yang kayak saya baru kayak gini terus diajak ngerumusin SKKNI, kayaknya masih jauh lah, karena masih banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi ini standarnya merumuskan SKKNI itu sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Berarti kalau Pak Ahmad Raji dulu belajarnya sama Pak Amai atau Pak Dadong? Pak Amai. Nah, Pak Amai. Coba diceritakan dulu merencanakan itu bagaimana. Jadi kan kalau dalam metodologi atau dalam pengambilan sertifikat asesor kan sama ya, itu juga diterapkan. Bagaimana? Betul. Nah, itu bisa diceritain ya ke teman-teman. Nah, jadi kalau di sekolah itu kan administrasi rekan-rekan itu kayak buat RPP, silabus dan lain-lain ya. Silabus, terus kurikulum dan lain-lain. Kalau di sini juga sama, nggak beda jauh. Jadi cuman beda istilah saja. Kalau di dunia pelatihan itu namanya session plan. Jadi rekan-rekan itu atau lesson plan. Lesson plan itu biasanya
dari satu unit kompetensi. Kalau dari satu elemen kompetensi. Kalau session plan itu hanya dari kriteria unjuk kerja. Jadi hanya dari satu KUK saja. Misalnya ada satu materi, nah itu dijelaskan bagaimana nanti dibuatkan, maksudnya seperti RPP gitu. Jadi detik berapa, persepsinya apa dulu, terus isinya apa, penutupnya apa. Nah itu yang jadi dokumen untuk menjadi instruktur. Nah itu biasanya nanti dipelajari di metodologi pelatihan. Di metodologi pelatihan itu mencakup seperti itu gitu. Padahal kadang saya juga bingung gitu. Saya dari dunia pendidikan, ya saya belajar saya lupa ya mata kuliahnya. Pokoknya kan banyak ya tentang pendidikan gitu. Tapi saat ke dunia pelatihan juga memang harus ada yang diambil lagi. Salah satunya itu metodologi pelatihan. Jadi kita harus punya sertifikasi metodologi. Metodologi itu acuan untuk jadi instruktur di situ, karena kita belajar bagaimana cara membuat administrasi saat mengajar. Salah satunya tadi RPP atau session plan. Itu Pak Ahmad. Begitu ya. Sip. Next ini. Boleh. Ya, ini penyusunan SKKNI dan pemetaan kompetensi mengacu pada RMC, Regional Model Kompetensi Standar. Nah, ini ada pekerjaan mencakup ada tujuan utamanya apa, terus ada fungsi kuncinya apa, tujuan utama yang selainnya apa, dan lain-lain. Nah, ini penyusunan SKKNI kurang lebih seperti ini. Boleh dilanjut saja. Ini saya sambil nambahin dikit ya Pak Ahmad. Ya. Nah, jadi pemetaan SKKNI dan RMCS ini dalam susunan fungsi pekerjaan mencakup tujuan utama. Ya main purpose tuh, jadi kalau misalkan setelah dapat license gitu atau sertifikat kompetensi itu, jadi ada standar yang mengakuinya. Jadi tujuan utama yang dari awal tuh, yang dari sini nih, standar kompetensi kerja internasional, di downgrade lagi ke kerja khusus, jadi di downgrade lagi ke SKKNI, nanti di downgrade lagi nanti berbagai macam bidang. Kalau teman-teman maksudnya processing, pengolahan dan lain sebagainya, atau di bidang budidaya itu budidaya ikan lele, budidaya ikan nila, budidaya sidat, budidaya dan lain-lain begitu. Itu ada macamnya masing-masing gitu. Jadi bukan menguasai sertifikasi pengolahan surimi misalkan. Nah, itu menguasai pengolahan pembuatan roti, enggak. Jadi hanya satu bidang itu saja begitu. Jadi sebenarnya bidangnya banyak begitu. Makanya fungsi dari tujuan utama dari main purpose atau tujuan fungsi utamanya adalah mengeneralisir. Jadi kalau di luar negeri mah fokus begitu kepada pekerjaan. Jadi kalau misalkan bagian processing kerja begitu, pekerjaannya itu tidak itu pun juga sama, karena kita mengadopsi begitu dari luar, dari Jerman, dari Finland gitu, atau dari Australia begitu. SKK ini ya, ataupun mengacunya ke industri-industri tersebut begitu. Seperti contoh di Serang. Di Serang itu ada BLK BPVB, itu kan vokasi besar ya, balai besar ya. Balai besar. BPVB Serang. Nah, itu kemarin saya pernah kunjungan sekali. Dia yang lasnya itu kerjasama dengan Swiss, dan ada pelatihan las di bawah air itu. Dan semua alat dan lain sebagainya sudah terstandarisasi internasional begitu. Jadi kalau teman-teman nyambung Pan, kalau ingin bisa las di bawah air, license-nya dapat license nyelam dulu. Udah dapat license nyelam, baru belajar melasnya. Betul. Jadi betul. Jadi apa ya? Berguna lah intinya mah begitu. Jadi nyambung. Nah, begitu Pak Ahmad Raji ya. Betul. Ya, jadi memang harus mulai melek rekan-rekan. Tapi kalau nggak salah Pak Ahmad di UPI juga sekarang kan disertifikasi, bukan? Ya, ada disertifikasi.
Tapi untuk yang teman-teman mah di Serang mah belum Mas nanti. Oh, Baru di Bandung. Karena saya lihat beberapa di Bandung, salah satu kewajiban lulusnya adalah punya sertifikat kompetensi. betul. Nah, jadi minimal 1. Kalau zaman kita lulus mas, saya lulus 2015-nya, Pak Mardaji 2017. Kita sertifikat kompetensi mah nyari sendiri ya. Ya, betul. Tidak difasilitasi. Sekarang mah di UPI difasilitasi gitu. Jadi kalau syarat lulus agak susah teh harusnya senang gitu. Soalnya mudah-mudahan nyari kerjanya mudah gitu. Amin. Tapi kalau bisa lebih cepat juga lah. Aduh. Iya betul. Jadi memang harus mulai rekan-rekan karena itu lumayan jadi apa ya? Jadi pedoman lah buat saya lah. Biasanya bisa ke yang tadi saya ceritakan sama Pak Ahmad gitu. Ke Sumba dan lain-lain itu gara-gara punya sertifikat kompetensi aja. Sertifikat kompetensi, sertifikat metodologi, dan sertifikat penunjang lainnya. Cuman memang utamanya itu sertifikat kompetensi. Dan memang tadi yang Pak Ahmad Hatibi katakan betul. Jadi meskipun rekan-rekan ngambil di pengolahan ikan, nggak bisa semuanya jadi bisa tentang pengolahan ikan. Enggak, nanti tuh ada subjudulnya lagi. Kayak saya misalnya pengelasan posisi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G gitu. Jadi nggak hanya ngambil satu pengelasan udah bisa melaksanakan semuanya, enggak, karena ada tingkatannya beda lagi gitu. Nah itu tingkatannya yang harus kita ya disesuaikan gitu dengan kebutuhan. Nah kayak gitu Pak Ahmad. Tapi itu lumayan loh rekan-rekan kalau rekan-rekan melek dari sekarang misalnya untuk apalagi sekarang semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 tinggal ngerjain PPL, skripsi dan tugas akhir mungkin ya. Itu kan lumayan waktu kosongnya biasanya banyak gitu. Karena itu bisa dimanfaatkan sama rekan-rekan untuk cari gali informasi tentang sertifikat kompetensi. Nah itu lumayan. Daripada nanti waktu udah beres lulus tiba-tiba rekan-rekan baru melek ada bidang seperti ini gitu, ada wadah seperti ini gitu, itu lebar itu orang lain udah start dari kapan, rekan-rekan baru mau mulai start gitu, padahal peluangnya lumayan banyak gitu Pak Ahmad. Ya betul. Nah apalagi kan mahasiswa sekarang mah lulus tepat waktu Pak Ahmad Raji. Alhamdulillah. Tepat waktu itu kebanyakan 4 tahun gitu. Kalau kita mah kan di waktu yang tepat. Kalau saya lulus tuh sebenarnya pengennya 4 tahun, cuman saya ngikutin senior saya 5 tahun, jadi saya bareng aja lah. Ini bisa dilanjut boleh? Boleh. Dilanjut aja, ini lewat aja Pak Man, dasar hukumnya. Nah ini dasar hukum yang sekarang ada tentang tata cara penetapan SKKNI. Jadi bisa sama rekan-rekan bisa dicari sendiri lah tentang Permenaker transnya. Karena saya juga nggak terlalu dalam lah tentang dasar hukum ya. Cuman ini mas sebagai informasi saja. Lanjut. Nah ini struktur SKKNI. Nanti rekan-rekan juga kalau misalnya itu bisa boleh di-searching ya. Kalau yang tadi Pak Ahmad bilangin kan bahwa nggak semua pengolahan ikan berarti rekan-rekan bisa di semua pengolahan ikan, atau budidaya semua nggak. Nah, rekan-rekan bisa cari, ada biasanya namanya di mana saya bisa ngetik Pak Ahmad nih. Next nih Pak Ahmad. Enggak, kalau saya mau ngetik biasanya di mana ini bisanya? Mau apa? Mau ngetik biasanya kalau rekan-rekan mau mencoba gitu pengen tahu tentang pelatihan apa saja itu ada di proglat.kemnaker.com. Oh, Proglat. Saya ganti dulu ininya apa? Share screen-nya ya. Boleh. Di proglat.kemnaker.com. Oke lah. Program ya. Proglat.kemnaker.com. Kemnaker.com ya. Ya. Nah, saya cek juga. Takut salah. Proglat.kemnaker. Wah. Bentar. Di situ
Oh, nggak pakai iya proglat.kemnaker.go.id. Oh, proglat .kemnaker.go.id. .go.id. .kemnaker.go.id ya. Iya, di situ. Buka. Kalau nggak kebuka ya, pokoknya bisa di situ nanti sama rekan-rekan bisa cari sendiri. Itu di situ nanti kalau turunan dari SKKN-nya nanti ada skemanya. Jadi skemanya sesuai dengan yang kita ambil. Kayak kayak di Oh, ini situ ada nanti nih. ada kan? Nah, Ada. coba Pak Ahmad bisa di itu. Sebentar. Ini sudah terlihat. Nah, di situ Nah, daftar programnya bisa di ini Pak Ahmad, semua kejuruannya coba ke processingin. Ada itu di atas. Semua mana? kejuruannya ganti. Nah, itunya processing. Tulis saja processing. Nyari agak jauh nggak? Perikanan atau Perikanan. processing lah. Boleh, Nah, perikanan juga boleh. perikanan ya, perikanan. Nah, itu mah Ah, budidaya tuh ada. Jadi banyak gitu rekan-rekan nggak bisa misalnya ngambil satu budidaya tapi bisa menguasai jadi semuanya enggak. Jadi perjudul. ulah saukur budidaya di hatchery bari sebenarnya Pak Ahmad ya. Kayak Ya berarti pas betul. lulus teh cenah bisa tuh budidaya lobster, nggak bisa ya. Ikut ya paketna. Ada itu sertifikasinya. Jadi biasanya kalau pendaftarannya juga ada di apa namanya di aduh siap kerja tuh apa ya kalau nggak salah. Pokoknya ada akunnya siap kerja itu Nah, kalau dilihat dari sini, nih diinformasikan. Ini 140 JP berarti lebih sebentar waktunya. Ini 640 JP lebih banyak ya. Ini offline berarti tetap muka kan? Coba kalau kita buka nih yang ini ya. Ini tuh langsung daftar aja dia. Halo? Ini Pak Ahmad Rajinya kelempar kayaknya ya. Oh ada nih udah masuk lagi. Nah, ini sambil nunggu join. Nah ini terlihat ya. Nah ada banyak nih teman-teman ya. Terkait dengan budidaya. Sampai ada 2 slide ya. Nah pembuatan pakan ikan juga. Dan di ini gimana Pak Maraji? Kalau dibuka nih gimana boleh nih? boleh dibuka aja satu. Yang Nah, mana ini misalnya? ini nih ya. Koi Ya, ya, koi. Nah, 800 JP nih. Tenang koi nih. Nah, daftarnya nah kemana? itu. Nah kalau daftar mah ada di siap kerja kalau nggak salah akunnya tuh. Siap kerja gitu kalau nggak salah. Siap kerja. Di sana akun pendaftarannya mah di sana. Hmm. Kalau itu mah hanya informasi terkait program pelatihannya seperti apa, terus materi Oke. yang diajarkannya apa saja, kurang lebih seperti itu. Di situ mah di Proglat Kemnaker mah. Oh, jadi program latihannya apa saja ya? Dengan materinya juga bisa ya diambil. Oh, ya, ini materinya juga bisa diambil ya. Lihat materi ini. Nah,
Oh, buku dan buku penilaian ya udah ada ini mah, mantap. Tuh, modul prograd. Udah ada. Halo? Ya, halo. Ya, halo. Tadi sinyalnya hilang. Lup-lup. Hilang ya. Jadi memang biasanya di modul. Nah, lihat di modul. Di modulnya ada semua nih. Ya, itu ada modul-modul tentang yang bisa rekan-rekan ya yang mau rekan-rekan pelajari gitu. Nih kemaritiman. Nah, kemaritiman tuh isinya iya beda. Mungkin perbaikannya itu. Perbaikannya. Ya nantilah. Biasanya ada di itu di mana ya kalau itu pariwisata gitu maksudnya tuh ke processing tuh kalau nggak salah. Tapi memang karena jarang update drive-nya ini, jadi jarang pembaharuan gitu. Oh, 2020-nya. Ya. Entahlah. Padahal informasinya lumayan itu kalau nyari-nyari materi kayak gitu ada di situ. Ada sini semua ya. Ada. Sip, kita tanya jawab dulu kayaknya Pak Raji ini. Boleh. Berdua saja. Sok iya. Boleh cam teman-teman silahkan ada pertanyaan. Boleh silahkan nanya apa aja bebas. Silakan ada pertanyaan. Suara saya terdengar jelas? Ayo topik mau nanya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya boleh. Kan perihal yang tadi link yang di share screen Pak, yang diklat itu Pak. Nah, itu bisa mencari lokasinya nggak Pak? Menentuin lokasi tempat pelatihannya gitu, nyarinya. Oke. Ya kan bisa dijawab Pak Ahmad. Bentar ya, saya sekalian ini juga biar enak. Kalau untuk lokasinya, halo ada ya? Kalau yang tadi pertanyaan dari Kang Taufik, halo ada? Ada. Nah, biasanya terkait lokasinya biasanya ada di itu apa di Sisnaker. Biasanya di sisnaker.go.id gitu kalau nggak salah atau apa di situ tuh biasanya ada beberapa balai-balai yang membuka pelatihan gitu. Tapi memang harus dicari masing-masing. Lebih enaknya sih sebenarnya nyari dulu gitu bahwa yang seperti ini tuh adanya di mana saja. Rekan-rekan bisa pantaunya melalui media sosial karena nggak semuanya biasa serta-merta dibuka gitu, Bang Topik. Jadi misalnya kalau di Bandung Barat misalnya tentang pengolahan ikan. Nah, bisa aja misalnya di bulan biasanya mulainya Maret April gitu biasanya. Nah, bisa aja misalnya di bulan Maret pelatihannya ada dibuka tentang pengolahan ikan, di bulan selanjutnya mungkin nggak ada gitu. Jadi memang harus lumayan update cari informasi gitu. Paling gampang ya cari di media sosial. Kalau enggak di Sisnaker tadi biasanya ada. Cuma kayak gitu. Jadi kalau pas saat ada memang yang dicari dibuka itu jangan sampai ada kepikiran bahwa nanti juga ada lagi gitu. Enggak kayak di balai saya nih, Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung. Jadi setahun itu udah dikasih tahu nih sama kementerian tuh misalnya. Karena ini kan programnya kementerian. Sama kementerian tuh dikasih tahu kamu dapat jatah misalnya 17 paket pelatihan selama 1 tahun. Nah, si 17 paket ini tuh biasanya udah udah dibagi-bagi sama BLKT. Jadi misalnya las hari ini tahun ini cuma dapat 2 atau 1 gitu. Menjahit misalnya ada 4. Nah, makanya jangan sampai ada kepikiran kalau misalnya nanti Kang Taufik mau cari informasi terus pas memang ada dan waktunya kosong itu boleh diambil langsung karena belum tentu di bulan-bulan selanjutnya
Balai Latihan Kerja itu membuka judul yang sama. Tapi kalau memang pertanyaan yang tadi terkait informasinya, satu ya bisa rekan-rekan cari di media sosial. Cari aja biasanya di searchingnya kalau di IG mungkin Balai Besar Pelatihan, nanti biasanya keluar BPVP Bandung Barat, BPVP Bandung. Cuman kalau yang umum tentang perikanan ada di BPVP Bandung Barat. Kayak yang saya ini yang di Kabupaten Bandung Barat itu binaannya Bandung Barat. Jadi BPVP punya binaannya BLK Bandung Barat. Nah, BLK Bandung Barat ini di sini sering ngebuka tentang pengolahan ikan dan lain-lain gitu. Memang PR satunya sih rekan-rekan harus tahu dulu gitu. Oh, itu pusatnya di mana nih? Nah, nanti rekan-rekan dari situ. Jadi misalnya kalau di Krum nyari pelatihan tentang ini, terus misalnya keluar di BPVP Bandung Barat misalnya. Nah, rekan-rekan mulai cari ke Instagramnya. Nanti dari Instagramnya biasanya ada informasi terkait pelatihan yang dibukanya apa saja. Dan itu satu Indonesia ya kalau balai besar itu. Jadi mau rekan-rekan dari mana juga bisa. Terus kadang juga ada yang di istilahnya di boarding. Di boarding itu diinapkan. Jadi rekan-rekan selama 20 hari kegiatan itu full di tempat pelatihan gitu. Kayak gitu Pak Ahmad. Jadi kalau biasanya ada di Sisnaker, coba cari aja nanti di Sisnaker bikin akunnya, terus rekan-rekan bisa cari-cari informasi di situ. Jadi informasinya satu di Sisnaker, kalau nggak di Sisnaker di media sosialnya. Gitu Kang Topik. Cuma karena nggak umum mungkin ya, karena saya di bidangnya pengelasan, jadi yang saya tahu tentang processing itu pasti Bandung Barat gitu. Nanti saya coba cari-cari tahu lah. Siapa tahu pertemuan selanjutnya, jadi saya udah punya listnya gitu. Oh, kalau tentang perikanan adanya di BLK sini, jadi biar bisa buat informasi buat rekan-rekan juga ke depannya. Gitu Pak Ahmad. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Coba teman-teman yang lain boleh on cam. Mana nih? Silakan, mau nanya silakan. Siapa aja nih? Alfian, Fahri, siapa? Firda? Ada yang mau nanya? Atau diskusi? Ayo. Boleh. Mau nanya apapun, insya Allah kalau bisa dijawab, saya jawab. Ini. Belum juga. Ayo, ini mah sesi diskusi, boleh? Jangan malu-malu, malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya ketinggalan informasi. Ayo, nanya apa? Kalau nggak ada pertanyaan mah kita kasih tugas berarti Pak Ahmad Raji ya. Kita sudahi perkuliahannya, kita kasih tugas. Apa Putri? Silakan Putri. Apa izin bertanya? Iya, boleh. Mengikuti pelatihan kayak gitu biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Siap.
Ada lagi? Waktu pelatihan. Jawab dulu Pak Ahmad mungkin ya? Ya, langsung jawab aja. Oh iya siap. Tadi Teh Putri nanyain tentang waktu pelatihan berapa lama. Tadi yang Pak Ahmad share itu kan di Proglat itu di bawahnya ada Teh. Ada namanya JP. Nah, kalau di sini tuh mainnya JP. Jadi beda-beda. Ada yang 140 JP, ada yang 180 JP, ada yang 260 JP, ada yang 360 JP dan selanjutnya gitu. Nah, biasanya per per hari itu 8 JP. Jadi tinggal dibagi saja 8. Misalnya kalau 160 JP nih dibagi 8 berarti 20 hari kurang lebih pelatihannya untuk 160 JP itu ada 20 hari kerja 20 hari 20 hari pelatihan gitu. Jadi selama 20 hari rekan-rekan mengikuti pelatihan gitu. Kalau yang untuk 140 JP berarti kurang lebih berkurang 2 hari lah, 18 sampai 17 hari lama pelatihannya. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung program yang JP-nya rekan-rekan ambil. Kalau JP-nya semakin lama berarti waktu pelatihannya akan semakin lama juga. Tapi kalau JP yang diambilnya rendah berarti waktu pelatihannya akan berkurang juga. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi, mangga sharing aja, Kang, aman. Boleh? Ada lagi pertanyaan? Mel, ada pertanyaan Mel? Mau tanya ke bapaknya di bidang apa Pak di BPPT-nya? Soalnya Amel pernah ikutan pelatihan, tapi belum pernah lihat. Di mana pernah ikut pelatihannya? Iya di BPPT Bandung Barat di Lembang. Oh, Bandung Barat. Oh, iya. Kalau saya tuh di binaannya di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung. Nah, jadi beda posisi kantor lah. Kalau saya mah di Kabupaten Bandungnya daerah Jelekong, Ngamprah lagi Jelekong sama Balai Endah di situ kantornya. Kalau BPVP mah kebetulan asesornya terdaftar di sana, jadi di LSP BPVP-nya kayak gitu. Kemarin ikutan pelatihan apa teh? Budidaya ikan hias. Oh, budidaya. Berarti mantap. Itu nanti sertifikatnya juga kan ada waktunya, jadi kurang lebih selama 3 tahun itu sertifikatnya. Jadi kalau nanti teteh misalnya beres 3 tahun, kalau memang bekerja di bidang misalnya kalau saya di pengelasan nih, bekerja di perusahaan di bidang pengelasan, biasanya nanti ada istilahnya memperpanjangnya itu caranya RCC itu jadi mengumpulkan portofolio saat kita bekerja gitu. Cuman kalau memang tidak dipakai di bidangnya, misalnya kayak saya di bidang pelatihan nih, nah sertifikatnya tuh nggak kepake gitu karena bukan di teknisnya gitu, bukan di perusahaan. Jadi biasanya kalau sertifikat habisnya itu harus buat lagi. Jadi masa berlakunya kurang lebih 3 tahun sertifikat kompetensi itu. Misalnya kalau buat bulan Maret 2021 berarti rekan-rekan itu berakhirnya di Maret 2024. Jadi per 3 tahun sekali itu sertifikat. Jadi nggak long time, nggak selama hidup nggak. Jadi udah 3 tahun ya habis sertifikatnya, harus diperpanjang atau buat lagi. Kayak gitu Teh. Kalau misal diperpanjang itu kenapa? Kalau diperpanjang itu tadi kalau kita bekerja di bidangnya itu bisa istilahnya di RCC di RCC itu diperpanjang, jadi nggak ujian lagi, cuman mengumpulkan portofolio. Ujiannya hanya mengumpulkan portofolio. Jadi misalnya selama kerja di bidang A, perusahaan itu biasanya kan ada portofolionya ya, kerja di sini ada surat keterangan dari perusahaan dan lain-lain. Nah itu nanti dilampirkan sama kayak uji kompetensi, cuman uji kompetensi kan ngisinya banyak ya, isi MUK-nya banyak, terus kita diuji kompetensi, di teknisnya diuji lagi gitu. Nah, kalau untuk memperpanjang mah saat kita bekerja di bidangnya,
kita nggak diuji lagi, cuman pemberkasan kita yang dilihat. Oh sih, misalnya Teh Amel tuh bener bekerja di bidang itu, terus ada portofolionya dari perusahaan disertakan juga. Nah, biasanya cuman istilahnya ya diperpanjang langsung gitu. Tapi kalau rekan-rekan tidak bekerja di bidangnya itu harus ikutan ujian lagi kayak awal. Jadi menempuh lagi kayak awal. Kayak gitu, Teh Amel. Kemarin boarding pelatihannya berarti ya di BPPP mah? Atau nggak boarding? Boarding tuh. Berarti selama 16, 18 atau 20 hari mungkin ya biasanya. Iya, 18 hari. Itu sama sekalian informasi buat rekan-rekan. Mengikuti pelatihan itu biasanya kalau per tahun ini masih ada ya. Tahun ini tuh biasanya ada uang transport juga di akhir. Jadi bukan sekadar meskipun nggak gede gitu ya, tapi ada uang transport. Terus kalau yang boarding biasanya makannya sampai malam pun ditanggung gitu. Jadi lumayan lah gitu kalau rekan-rekan memang mau mengikuti pelatihan itu gitu. Selain memang nanti bertambah dari segi value tadi dari rekan-rekan punya channel juga, jadi punya banyak kenalan di bidang tersebut, biasanya lumayan lah ada pengaruhnya lah. Kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tugas aja, Mel? Cuma apa, Ahmad? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, tugas aja. Iya, ini kasih tugas aja. Tugasnya. Silakan. Coba Pak Ahmad Raji, bagaimana kalau pelatihan di luar? Seperti tadi Amel kan, itu pelatihannya boarding itu di dalam. Ada yang pelatihan di luar. Kalau di balai besar biasanya ada boarding dan non boarding. Jadi kalau bedanya istilahnya cuma simpel sih Pak Ahmad. Kalau boarding itu menginap itu full. Jadi selama 20 hari rekan-rekan nanti menginap di sana, kecuali Sabtu dan Minggu mungkin libur, jadi boleh pulang. Jadi kegiatannya emang full di sana gitu peserta tuh. Jarang biasanya ada peserta yang memang kalau udah di boarding kan gitu harus masih pulang pergi, itu jarang. Nah kalau non boarding tapi pelaksanaannya masih di dalam, itu biasanya rekan-rekan harus, apalagi kalau yang daerah-daerah jauh itu rekan-rekan harus apa ya istilahnya ngemodal untuk pulang perginya. Kalau memang masih bisa ditempuh pulang pergi berarti rekan-rekan bisa pulang pergi, ataupun kalau tidak berarti biasanya karena kalau memang kayak kemarin saya pernah juga teman itu di Serang karena memang yang dari Bandungnya banyak, jadi ngekosnya bareng. Jadi kalau kegiatannya tidak boarding atau non boarding itu biasanya tidak dikasih fasilitas menginap, tapi kalau boarding dikasih fasilitas menginap. Kayak gitu Pak Ahmad sih bedanya. Ya. Kalau kegiatan yang di luar misalnya, kalau di kami itu kan ada tidak hanya sekedar APBN saja, ada APBD, biasanya juga sama, saya juga ngajar-ngajar ke masyarakat. Biasanya itu di MTU kan, Mobile Training Unit. Nah, jadi pelatihannya kita yang datang ke masyarakat. Jadi kita mendatangi sebuah daerah, misalnya di desa A, kita ngajar di sana selama, kalau kebetulan saya 30 hari, berarti 30 hari saya ngajar di sana. Kalau sayanya mau pulang pergi, pesertanya juga pulang pergi gitu, tapi kegiatannya dilaksanakan di desa setempat biasanya. Kayak gitu Pak. Kebetulan sekarang Pak Ahmad Raji sedang ngajar di daerah mana? Saya lagi di Desa Ibun. Di Desa Ibun. Makanya sinyalnya agak luplep. Sinyal agak luplep ya. Oke. Iya. Oke, saya review dulu sebentar nih Pak Ahmad Raji ya. Jadi dari tema kan perencanaan pembelajaran di bidang diklat. Jadi sebetulnya perencanaan ini juga sangat diperlukan atau sangat penting ya. Dari apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman,
baik itu di mata kuliah perencanaan sekarang. Jadi bikin modul, bikin silabus, bikin RPP, paham mengenai SI, standar kompetensi dasar. Nah, nanti di tempat lain gitu ataupun di balai atau di lembaga non formal itu hanya beda istilah saja sebetulnya. Hanya beda istilah saja dan tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya perencanaan gitu, sangat dibutuhkan ketika setelah lulus begitu. Nah, jadi saya hadirkan praktisi bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perkuliahan ini sangat relevan gitu dengan kegiatan training atau kegiatan pelatihan atau kegiatan pembelajaran di sekolah yang ada atau yang dilaksanakan pada saat ini atau era sekarang. Nah itu udah terkait dengan employability skill atau kemampuan kecakapan hidup teman-teman. Jadi itu memang sangat diperlukan. Nah, jadi sebetulnya begitu. Teman-teman bisa nanti gali informasi ke Pak Ahmad Raji begitu. Kapan ada informasi di Bandung Barat ataupun di Kabupaten Bandung ataupun di balai besar di Lembang begitu yang berkaitan dengan perikanan ataupun kelautan ataupun begitu. Teman-teman ingin melebarkan ke bidang yang lain pun juga boleh begitu ya. Jadi abong-abong atau jangan sampai sarjana kelautan perikanan, SPD-nya kelautan perikanan tidak boleh punya kompetensi bidang yang lain. Justru boleh itu diperbolehkan, dipersilahkan mau barista, mau ke manufaktur, ke yang lain gitu. Itu dipersilahkan boleh-boleh saja terkait dengan employability skill. Dan yang selanjutnya bahwa sertifikat kompetensi itu bukan sertifikat yang ujuk-ujuk hadir atau bentuknya sertifikat, tapi ada license, ada lisensi begitu. Siapa yang mengeluarkan, berlakunya kapan, dan teman-teman dapat mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman dapat begitu. Jadi dilatih dulu baru diuji. Nah, setelah diuji nanti ketika ditanya bisa atau tidak, nah, harus bisa begitu. Jadi banyak sekali kecakapan-kecakapan yang diperlukan ya untuk kebutuhan abad sekarang begitu. Menurut saya itu yang menjadi fokus kita ke depan karena hal tersebut yang sangat penting gitu. Nah, itu mungkin relevansinya dengan perkuliahan perencanaan. Jadi saya perencanaan ini kalau di Snaker begitu, kalau untuk mendapat sertifikat kompetensi itu masuk semua di metodologi. Nah, itu semua masuk di metodologi dan ketika di asesor pun untuk mengambil sertifikat asesor pengulangan di bagian perencanaan karena teman-teman harus suruh nyusun soal, suruh nyusun silabus, suruh nyusun lesson plan atau RPP, nah, ataupun nyusun modul begitu. Nah, itu harus berdasar yang jelas. Nah, dasar-dasarnya tadi sudah disebutkan ada di Proglat begitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat, bisa akses itu karena open akses siapa saja bisa ambil. Nah, itu mungkin Pak Ahmad Raji ya. Untuk season pertama Bapak ada 2 pertemuan dengan Pak Ahmad Raji. Kemungkinan tidak besok ya Amel. Diinformasikan ke teman-temannya, kemungkinan tidak besok. Jaki, mana Jaki teh aya teh? Judan. Hadir, Pak. Nah, kemungkinan tidak besok pertemuan lanjutannya. Di minggu depan kita 1 kali pertemuan lagi ya. 1 kali pertemuan lagi dengan praktisi di minggu depan. Nah, sebelum ke minggu depan ada 1 tugas terkait dengan dosen praktisi. Saya yang kasih tugasnya. Yang pertama, silakan dicatat sama teman-teman.
itu silahkan susun program latihan dari tugas modul ya. Jadi kan saya suruh bikin modul teman-teman ya, ada yang terkait dengan pembenihan ikan mas sinyonya, ada yang sidap dan lain sebagainya. Nah, saya minta itu disusun program latihan atau program latihan selama berapa pertemuan begitu kalian yang susun. Nah, selama berapa pertemuan kalian yang susun gitu. Jadi silahkan itu dibuat program latihannya. Jadi ada berapa kelompok teh, Jak? Ada 6, Pak. 6. Satu pembenihan ikan mas sinyonya. Satu itu yang sidat, kelompok nasi Ramdan. Itu bisa bikin program latihan. Yang selanjutnya lagi apa? Mangrove ya? Pak ya, mangrove, Pak. Mangrove bisa juga bikin program latihan pembenihan atau pembibitan mangrove. Terus satu lagi apa? Yap. Terasi, Pak, terasi. Nah, terasi kita bisa bikin program pengolahan terasi. Opat 2 kelompok deui naon, Jaki? Rumput laut, Pak. Oyster. Pak. Ya, rumput laut juga bisa tuh dibikin program latihan. Salma apa? Kalau salah mangrove, Pak. Ya, mangrove. Jadi bisa program penanaman, penyuluhan itu bisa mangrove. Udah ada 5, satu lagi apa? Ini kelompok Marsanda, Pak. Lupa ada kata Inggris, Pak, namanya. Marine debris, Pak. Marine debris. Marine debris itu pengolahan. Nah, kita boleh cerita sedikit Pak Ahmad Raji terkait dengan marine debris teh sampah laut. Nah, kita dulu pernah menangani terkait dengan pelatihan limbah ya. Nah, pelatihan limbah di Kabupaten Bandung. Nama programnya itu non? Bandung non? Citarum Harum. Nah, Citarum Harum. Coba diceritain sedikit yang marine debris. Buat marine debris. Nah, kita programnya dulu ngapain aja gitu waktu di Citarum Harum. Belum ininya belum mic-nya belum masih di mute. Marine debris teh sampah laut. Nah, jadi dulu kita di program di Citarum Harum, Denis, mana Denis teh? Siapa aja kelompoknya teh? Pak, ada Pirga. Nah, Pirga. Jadi pengelolaan sampah, memilah sampah yang apa namanya? Yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Nah, karena di Citarum Harum sudah lumpurnya sudah dalam, ada satu teknologi ya kita teh dulu, satu teknologi membuat batako dari limbah. Dari limbah ini Plastik. Limbah plastik, limbah plastik dicampur dengan lumpur. Karena lumpurnya sudah sangat tinggi begitu. Nah, itu pun juga jadi program pelatihan di marine debris juga. Nah, kalau di marine debris teman-teman pilih program pelatihannya apa gitu. Mau misalkan daur ulang sampah, bisa dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Jadi dibikin program latihan boleh selama 20 hari pertemuan, 20 hari tatap muka atau bagaimana, itu teman-teman nanti saya minta dipresentasikan sebagai hasil bentuk ketemu dengan praktisi. Nanti saya juga spill sedikit, misalkan Pak Raji, Pak Ahmad Raji ini
ngapain aja biasa selama itu ada tahapan-tahapan yang dicapai, karena yang ini kan adalah kompetensinya. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan mah kita kasih tugas saja ya. Gitu aja Pak Ahmad ya. Betul. Pak izin Gimana, nanya, Pak? Salma? Pak izin kalau semisal nanti pembuatan program latihannya tuh bentuknya kayak rundown gitu atau apa gimana Pak? Seperti rundown. Jadi kan teman-teman baca nih. Kayak Merin Derbis, wah banyak nih baca bahan bacaan. Nah, coba dibuat rundown pelatihan itu untuk mengelola itu. Misalkan yang sinyonya sampai jadi benih itu perlu berapa hari sih? Nah, itu dibuat program latihannya. Itu bagian dari perencanaan pembelajaran. Cuman beda-beda saja nyebutnya begitu. Kalau di tempat non formal lesson plan dan lain sebagainya kita sebutnya RPP atau silabus begitu. Berarti nggak ada maksimal atau minimal harinya kan Pak? Misal kayak mangrove, kalau misal pelatihan mangrove kan itu untuk bisa sampai penanaman misal itu kan nggak butuh waktu yang lama ya, paling misal hari pertama sama hari kedua itu terkait teorinya, kemudian hari ketiganya itu realisasinya. Itu misal 3 hari aja gitu bisa kan Pak? Boleh karena beberapa kementerian cuma 5 hari programnya ya Pak Ahmad ya. Betul. Tidak banyak gitu. Jadi boleh, silakan sama. Baik Pak, makasih Pak. Terus mau nanya Pak, minggu depan kan ini Pak ada MK sama Pak Ahmad Razi lagi ya Pak? Nah itu kan minggu depan kebetulan pilkada serentak tuh Pak. Itu kan sampai jam 1. Apakah diundur waktunya atau gimana Pak? Kita rubah aja waktunya, berarti Salma jangan mengganggu mencoblos Pandeglang ya. Serang nyoblos Pandeglang. Serang. Ya, pilih yang baik. Siap. Boleh. Makasih Pak. Jadi kita rubah berarti tidak hari Rabu ya. Ya bisa. Ada lagi pertanyaan, silakan. Saya rasa cukup Pak Ahmad Razi ya. Oh iya siap Pak Ahmad Satibi. Kita paling ketemu minggu depan di hari Kamis aja ya. Baik. Aman. Kamis aja, gitu aja. Boleh ditutup dulu Pak Ahmad Razi, silakan. Oh iya. Iya. Jadi sebelumnya terima kasih kepada para rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan gitu ya mendengarkan sharing dari saya lah. Meskipun tadi baru sedikit ya, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini mah kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ahmad Razi ya yang sudah berkenan hadir mengisi di dosen praktisi terkait dengan perencanaan pembelajaran khususnya di bidang pendidikan non formal. Beliau di beberapa instansi terkait begitu. Tadi telah dipaparkan pengalaman beliau, juga harapan saya menjadi gambaran nyata jelas begitu ya pada teman-teman, apalagi teman-teman background-nya nanti sarjana pendidikan bidang perikanan dan kelautan itu masih sangat banyak atau dibutuhkan oleh industri ya, mau industri di diklat, mau industri di bidang pengolahan perikanan dan lain sebagainya begitu, ataupun yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi harapan saya begitu ke depan tidak ada sarjana-sarjana di lulusan kita di PKP yang tidak bekerja begitu ya, ataupun bisa membuka wirausaha yang jelas peluangnya sangat banyak ke depan gitu. Nah, terkait tadi hasil paparannya sudah saya simpulkan, juga teman-teman sudah ada tugas. Sebelumnya kita absen dulu. Boleh Pak Ahmad Razi, bila ada agenda lain mau meninggalkan room Zoom duluan,
sampai bertemu lagi minggu depan. Saya mau absen dulu temannya. Siap. Ya, terima kasih ke semuanya, khususnya ke Pak Ahmad Santibi. Monggo. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tinggal absen. Mel, absennya screenshot aja ya, yang berdua tinggal di ini on cam. Kalau nggak on cam, saya anggap hadirnya sendiri. Saya kirim ke Amel ya. Minggu depan hari apa? Hari Kamis nggak ada ini kan? Nggak ada halangan kan? Ada kuliah Pak kelas B. Sore? Paling bisanya pagi, Pak. Pagi. Kamis pagi ya? Jam? Pagi ada biotek kelas B. Pagi paling jam Oke, nanti kita menyesuaikan aja deh waktunya ya, waktu pertemuannya. Saya harap minggu depan ada perkuliahan lagi dengan praktis.